Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kehidupan yang penuh keberkahan. Perkenalkan, saya Novalina Stianingrum, Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Mentari Ilmu Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang cukup menarik dan menantang, yaitu tentang peran kepala sekolah dalam membangun sekolah bermutu dan berdaya saing global. Abad 21 merupakan wujud dari perubahan zaman ke yang lebih modern. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di abad 21. Yaitu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem informasi. Kita bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dunia seakan berada dalam genggaman. Teknologi abad 21 sangat mendukung proses transformasi dalam kegiatan belajar. Dari teacher center menjadi student center. Selain itu, teknologi juga mendukung kegiatan literasi digital yang memungkinkan siswa dan guru mendapatkan beragam sumber belajar yang memperkaya proses pembelajaran. Lantas, apakah kita, pendidikan di Indonesia ini, dapat bersaing di era globalisasi di abad 21 ini? Tentu jawabannya adalah bisa, dengan pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang bermutu. Lantas, sekarang timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang menjadi indikator untuk mengukur sebuah sekolah di Indonesia itu bermutu atau berkualitas? Kemudian yang kedua, sekolah di Indonesia yang katanya bermutu dan berkualitas, apakah saat ini dapat bersaing secara global? Dan yang ketiga, apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sekolah menjadi bermutu dan berkualitas? Dan yang keempat, bagaimana peran kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berdaya saing global. Kita akan membahas satu persatu. Dalam PP nomor 13 tahun 2015 ditetapkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia diukur berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan JSIT terdapat 3 standar tambahan, yaitu standar PAI, standar kerjasama, dan standar pembinaan siswa. Untuk menjawab pertanyaan apakah siswa-siswi di Indonesia dapat bersaing secara global, mungkin kita bisa melihat hasil survei dari PISA, yaitu Program for International Student Assessment tahun 2018. Dari hasil ini, terlihat bahwa kemampuan siswa dalam hal membaca, matematika, dan sains berada di bawah rata-rata siswa-siswi dari negara yang lain. Selain itu, sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, Indonesia konsisten berada di 10 besar terbawah survei PISA. Selain itu, kita dapat melihat bagaimana potret pendidikan di Indonesia melalui survei-survei internasional lainnya, seperti Human Development Index atau HDI. Tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 189 negara. Sedangkan survei yang dilakukan oleh Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat 38 dari 42 peserta. Dan yang lainnya, ada survei yang dilakukan oleh Progress in International Reading Literacy Study atau PIRLS tahun 2011. Ternyata Indonesia juga menduduki peringkat yang lumayan bawah, yaitu peringkat ke-41 dari 45 negara. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan ini, tentunya hal ini menjadi PR besar bagi kita semuanya, bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan kepala sekolah yang memang aktif berperan di dalamnya. Di abad 21 ini,
kepala sekolah dituntut untuk memiliki peran yang optimal dalam membangun sekolahnya menjadi bermutu dan berdaya saing secara global. Sebagai seorang leader, kepala sekolah harus bisa memimpin dan menggerakkan elemen-elemen yang ada di sekolahnya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Sebagai seorang educator, kepala sekolah harus terus memberikan bimbingan, pengarahan kepada guru-guru agar dapat terus bisa mentransfer ilmu dan mentransfer nilai-nilai kebaikan. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah harus dapat mengelola semua elemen-elemen yang ada di sekolah melalui planning, organizing, actuating, and controlling. Kemudian, kepala sekolah juga berperan sebagai administrator. Artinya, kepala sekolah harus melakukan kegiatan administrasi, mulai dari pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian data-data. Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai seorang supervisor yang harus melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran abad 21 agar lebih bermakna. Sebagai seorang motivator, kepala sekolah harus memiliki jiwa untuk terus memotivasi guru, siswa, tenaga kependidikan untuk terus belajar, untuk terus beradaptasi di abad 21 ini. Dan yang terakhir, sebagai seorang inovator, kepala sekolah harus memiliki ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang out of the box, sehingga bisa menjadikan sekolahnya lebih unggul dan berkualitas serta berdaya saing secara global. Nah, sekarang apabila kita mencoba menelusuri keterkaitan antara upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah di abad 21 serta peran kepala sekolah dalam mewujudkannya, kita dapat melihat keterkaitan itu dalam matriks berikut ini. Untuk upaya-upaya dalam peningkatan kualitas sekolah dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan kualitas guru. Hal ini dapat dilakukan melalui MGMP eksternal dan internal, melakukan IHT, seminar, diklat atau workshop untuk para GTK, mengadakan program motivasi guru, program Bina Pribadi Islami, Quran Learning Program, dan kursus bahasa asing. Untuk penguatan pembelajaran abad 21 dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan melalui LMS ataupun e-learning. Kemudian, mempersiapkan keterampilan abad 21 siswa melalui kegiatan yang menstimulus creative thinking, critical thinking, communication, and collaboration. Serta para guru harus menggunakan model-model pembelajaran abad 21 yang menggunakan format student center. Tidak lupa, pembelajaran disajikan secara kontekstual, seperti pembelajaran yang berbasis STEM, Science, Technology, and Engineering Mathematics. Kemudian, pembelajaran yang terkait dengan Low Carbon Education, dan pembelajaran yang terkait dengan Socio-Scientific Issues atau SSI, dan masih banyak lagi. Untuk meningkatkan kemandirian siswa di abad 21, perlu mengintegrasikan self-regulated learning dalam pembelajaran. Tak lupa, pembelajaran bermakna selalu disajikan oleh guru untuk menambah pemahaman siswa mengenai kebermanfaat mempelajari ilmu pengetahuan. Selain itu, diadakan penguatan literasi dan numerasi. Untuk peningkatan kualitas siswa, dilakukan Bina Pribadi Islami, program-program leadership, entrepreneurship, program-program yang meningkatkan literasi ilmiah, bahasa asing, dan life skill lainnya. Untuk peningkatan kompetensi bahasa asing sendiri, guru dan siswa juga
melakukan pembelajaran bahasa asing. Untuk guru mempelajari bahasa Arab, Inggris, Turki, dan Jepang. Untuk siswa mempelajari bahasa Arab, Inggris, dan Jepang. Untuk siswa yang akan kuliah ke luar negeri, targetnya adalah sertifikasi bahasa asing yang diakui oleh negara tujuan. Dan untuk melancarkan bahasa-bahasa asing tersebut, perlu diadakan program Language Day. Program lintas negara. Pada program ini perlu adanya seminar motivasi dengan pemateri dari luar negeri. Selain itu juga ada program persiapan kuliah ke luar negeri dan program edu wisata ke luar negeri. Hal yang tak kalah pentingnya adalah upaya untuk memperkuat jaringan kerjasama secara internasional tentunya. Contohnya adalah kerjasama dengan lembaga bahasa asing, kerjasama dengan instansi baik kedinasan maupun swasta, kerjasama dengan lembaga persiapan kuliah ke luar negeri, serta kerjasama dengan pelaku bisnis sebagai wadah untuk menumbuhkan entrepreneur siswa. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Ingatlah pepatah mengatakan, small changes can make a big difference. Terus maju, terus berjuang, terus belajar untuk Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Thank you very much. Jazakumullah khairan katsiran. Tasyakur ederim, dozo arigato gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.